kembali lagi di Bibol Bincang Bola bareng Lenscom TV bersama saya Anton Pasaribu alias Pak Esmiraldi. Kali ini Bibol sudah memasuki edisi Piala Dunia ya. Jadi konten-konten kita dari mulai hari ini beredisi Piala Dunia. Jadi kita akan membahas seputar Piala Dunia gitu, dari sejarahnya hingga yang saat ini gitu teman-teman. Oke, simak videonya sampai selesai. Jadi menjelang Road to Qatar 2022 yang akan diselenggarakan di Qatar ya tentunya pada bulan November. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai trofi Piala Dunia nih. Nah, bagaimana isi videonya? Kita mulai dari sekarang. Oke. Nah, trofi Jules Rimet dan FIFA World Cup umur trofinya hanya sampai 2042. Maksudnya gimana nih? Kita bahas ya. Nah, jadi trofi atau piala yang begitu istimewa dan sangat diminati di dunia ialah trofi Piala Dunia tentunya. Berpuluh-puluh negara bermimpi dan berusaha memboyong pulang sejak pertama kali diperebutkan pada 1930. Dari sekian banyak negara, hanya segelintir yang dapat menorehkan prestasi atau menorehkan nama negaranya di lingkar bawah trofi Piala Dunia tersebut. Tercatat hanya ada Uruguay, Brazil, Italia, Jerman, Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang pernah mengukir nama di bagian dasar trofi. Jadi jangan heran jika gengsi Piala Dunia terus menjulang dari masa ke masa gitu teman-teman. Nah, ini dia trofinya Jules Rimet ya, trofi Jules Rimet dan World Cup ini. Nah, tidak hanya prestis, riwayat trofi Piala Dunia sendiri juga tak kalah seru dibanding kisah perjalanan pestanya ya teman-teman. Bermula dari pencetusan ide untuk menggelar Piala Dunia oleh Presiden FIFA asal Prancis, Jules Rimet, yang terpilih pada 1921. Gitu, teman-teman. Nah, gagasan tersebut lalu ditindaklanjuti oleh Henri Delaunay, Sekjen FFF atau Federasi Sepak Bola Prancis kala itu. Nah, ini fotonya. Nah, pada Kongres FIFA di Amsterdam 25 sampai 26 Mei 1928, Delaunay secara resmi mengajukan usulan sekaligus argumen tentang pentingnya pagelaran Piala Dunia. Lalu peserta Kongres menerima usulannya dari 25 banding 5. Jadi usulan si Henri Delaunay ini disetujui lah oleh peserta Kongres pada saat itu dan suaranya 25 banding 5. Lantas langkah berikut adalah membuat trofi yang representatif dan bisa menjadi kebanggaan bagi juaranya ya. Jadi setelah ada ide itu, Jules Rimet dan Delaunay ini bertemu dan menghubungi pematung beken asal Prancis yaitu Abel Laveur gitu teman-teman. Nah, berkat imajinasi dan kerja keras Laveur, trofi berukuran 35 cm dengan berat 3,8 kilogram dong. Itu selesai dibuat pada penghujung 1928 atau 2 tahun menjelang pagelaran Piala Dunia pertama di Uruguay gitu. Nah, awalnya sebutan untuk Piala Dunia untuk piala tersebut masihlah Coupe du Monde de Football Association atau Piala Dunia Sepak Bola. Baru pada Kongres FIFA 1946, tepatnya di Luxembourg, nama Jules Rimet disepakati untuk menjadi sebuah sebutan resmi trofi ini gitu teman-teman. Nah, ini ya ada fotonya Abel Laveur pada tahun 46 gitu. Nah, selanjutnya trofi istimewa ini tercatat beberapa kali terancam bahaya juga nih teman-teman. Terutama saat Perang Dunia Kedua. Wakil Presiden FIFA asal Italia misalnya Dr. Ottorino Barassi pernah menyembunyikannya di kotak sepatu untuk menghindarkan trofi ini dari ancaman tentara pendudukan ya pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi piala itu sempat ditaruh di kotak sepatu untuk menyembunyikan lah dari tentara-tentara gitu atau orang yang ingin mengambilnya lah seperti itu. Namun kisah yang paling menggegerkan dunia adalah ketika trofi Jules Rimet juga sempat dicuri. Nah, jadi trofi ini udah sempat dicuri ya dari beberapa hari menjelang Piala Dunia 1966 di Inggris. Nah, uniknya trofi ini atau pada zaman ini ditemukan terkubur di bawah sebuah pohon oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi trofi ini sempat hilang beberapa hari, namun ternyata ditemukan bukan oleh orang, namun dengan seekor anjing di bawah pohon gitu. Ini gambar Pickles ya. Nah, kira-kira seperti itu.
Jadi anjing ini cukup berjasa lah. Jadi nggak semua anjing itu anjing. Gitu. Nah, sayangnya Piala Jules Rimet akhirnya benar-benar hilang pada 1983 di Brasil waktu itu. Sejak 1970, trofi Jules Rimet resmi menjadi milik Brasil yang sebelumnya 3 kali menjuari Piala Dunia. Saat disemayamkan di Bank Sentral Rio de Janeiro, lambang supremasi sepak bola dunia resmi dinyatakan raib, teman-teman. Diduga trofi itu telah dilebur oleh para maling yang menggasaknya. Nah, pemerintah Brazil pun terpaksa membuat replikanya gitu. Jadi trofi itu walaupun sudah dipertahankan, ternyata benar-benar hilang juga pada tahun 1983 di Brasil kala itu. Nah, selanjutnya ada desain dan nama baru. Desain lagi. Ada desain dan nama baru. Nah, karena trofi Jules Rimet telah menjadi milik resmi Brasil, meski hilang, maka sejak pagelaran Piala Dunia 1974 dan seterusnya tak lagi menampilkan trofi Jules Rimet. Dibuatlah trofi baru dengan nama baru, jadi bentuknya baru dan namanya pun juga baru. Nah, trofi ini baru ditetapkan bernama FIFA World Cup. Sempat ada usul untuk mengabadikan nama Sir Stanley Rose, Presiden FIFA pada 1961 sampai 74, namun kurang mendapat dukungan sayangnya. Sedangkan untuk mendapatkan konsep desain trofi, FIFA menyelenggarakan sayembara. Nah, ini fotonya Sir Stanley Rose ya, teman-teman. Nah, seniman Italia Silvio Gazzaniga dinyatakan sebagai pemenang sayembara yang diikuti peserta dari 53 negara pada 1971. Dimulailah pembuatan dan ongkos produksinya konon mencapai 50.000 pound. Meski tinggi, trofi baru 36 cm, hampir sama dengan trofi lama, namun pahatan, bahan dasar, dan bobot berbeda jika trofi Jules Rimet dibuat dari perak murni berlapis emas dengan fondasi batu lazuli, maka FIFA World Cup dibuat dari emas murni 18 karat ditambah dengan malachit atau senyawa tembaga dari hidrogen bentuk piala, menyerupai dua manusia yang sedang mengusung globe atau bola dunia. Jadi gitulah. Bukan atlas ya ini, tapi trofi Piala Dunia yang seolah-olah memegang globe gitu. Nah, ini fotonya Silvio Gazzaniga ya. Ada di sini. Nah, yang mirip dengan piala terdahulu hanyalah bagian dasar trofinya saja. Yang terukir nama-nama negara juara. Bila trofi Jules Rimet tertera pada juara periode 1930 hingga 1970, maka trofi FIFA World Cup mulai mengukir nama juara sejak Piala Dunia 1974. Nah, peraturan FIFA tak membolehkan trofi ini jadi milik para pemenangnya. Para juara dunia hanya diperkenankan menyimpan hingga bergulirnya turnamen berikut. Nah, jadi kalau kemarin 2018 itu Perancis yang juara, jadi sekarang mereka masih simpen nih. Nanti pas sudah selesai Piala Dunia Qatar 2022, trofi itu gilir lagi tuh teman-teman gitu. Jadi nggak bisa kita pegang selamanya gitu. Jadi mungkin dibuat replikanya gitu. Nah, peraturan FIFA tak membolehkan trofi ini menjadi milik para pemenangnya. Nah, FIFA akan menarik kembali trofi yang asli untuk diperebutkan kembali. Sedangkan pemenang semula diberikan replika berlapis emas, tetap emas juga gitu, tetap mewah lah gitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya, jika tak ada lagi tempat tersisa di bagian dasar untuk menuliskan nama juara, apakah FIFA harus segera membuat piala baru? Ini menarik ya, teman-teman. Nah, berdasarkan kalkulasi sejak 1998, FIFA menyatakan bahwa masih ada tempat bagi 11 juara untuk terukir di sana. Setidaknya trofi Piala Dunia dengan bentuk seperti sekarang masih bisa bertahan hingga Piala Dunia 2042. Jadi trofi yang sekarang kita lihat ini yang warna yang emas dan bulat atasnya itu cuman bisa sampai pada tahun 2042 karena berhubungan dengan kapasitas penulisan di trofi tersebut gitu. Tapi memang dunia ini akan sampai 2042. Kayaknya tidak gitu. Oke, sekian dulu mengenai trofi Piala Dunia ya. Ya, konten ini memang sengaja dibuat untuk menyambut datangnya pesta sepak bola akbar dunia, yaitu FIFA World Cup gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini karena sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan kita akan membahas seputar Piala Dunia gitu teman-teman ya. Oke, segini dulu. Saya Anton Pasaribu alias Radi.
Sampai jumpa di video berikutnya edisi Piala Dunia. Salam Bibo.